Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril dengan NIM A1P124049 dari kelas A Prodi Pendidikan Geografi. Apa itu geomorfologi? Morfologi adalah ilmu mengenai bentuk lahan. Bentuk lahan itu bisa kita gambarkan di bagian kanannya sebagai unit genetik, yang kemudian unit genetik ini adalah faktor dari relief, proses, struktur, material, dan waktu. Jadi kalau dalam filsafat ilmu, ya sebuah ilmu harus mempunyai unsur logis, yaitu bagaimana memahaminya adalah mempelajari sebagai epistemologi. Oh iya, jadi ontologinya adalah bentuk lahan, epistemologinya ada 4. Ini morfologi genetik, morfogenetik, morfokronologi, dan morforesemen. Morfologi ini terdiri dari morfografi dan morfometri. Nah, kali ini kita kaitkan di dalam kajian bentuk lahannya. Ografi ini pada umumnya digunakan untuk menelanya si unit genetik. Asal-usulnya bisa kita lihat dari morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Analisisnya beragam ya, bisa kita melakukan survei, yang kemudian observasi, pengamatan lapangan yang gendut. Kita yang punya juga adalah analisis hasil laboratorium. Jadi unsur-unsur fisik yang bisa analisis di laboratorium ini bisa digunakan untuk mengkaji proses struktur material dari benjolan 9 morfologi. Morfologi ini mengenai perkembangan waktu pembentukan bentuk lahan tadi minyak dalam aransemen berkurang semen. Ini terkait dengan hubungan antar satu betulan dengan penonjolan lainnya atau suatu bentuk lahan dengan unit-unit yang berkembang di atasnya. Hanya ekologis, yang kemudian sumber alamnya, kemudian aspek kehidupan dan manusianya dengan lingkungannya. Contoh lainnya misalnya di wilayah lereng gunung api, ya kadang itu muncul bentukan seperti kipas aluvial, kemudian ada daratan banjir di daerah-daerah fluvial. Nah, identifikasi dari unit-unit bentuk lahan secara genetik tadinya ini kita sebut sebagai morfografi. Kita mulai dari morfologi yang pertama, yaitu morfografi. Morfologi sendiri secara umum adalah bentuk muka bumi, sementara morfografi mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Kita contoh di sini ada bentuk lahan. Gunung api ini 100 jualnya bisa kita cermati dari foto udara dari citra satelitnya. Kemudian kita fotografi monografi seperti apa kenampakan yang ada di tubuh gunung api, dari tempat yang paling tinggi sampai kemudian tempat yang paling bawah, masih punya pengaruh dari gunung api. Kemudian kita kelompokkan, dasar pengelompokan utama adalah berdasarkan nantinya secara pasar fisik, ya kondisi lereng, kemudian Anda lebih mendalam lagi kondisi materialnya, dan seperti umum adalah kenampakan visualnya. Dari sini kita bisa lihat membagi suatu gunung api dengan puncak gunung apinya, kemudian lereng atas, lereng tengah, dan lereng yang paling bawah. Dari mana kita melihat itu? Yaitu membagikan secara umum karakteristik yang nampak visual. Mengapa bagian ini mungkin memiliki tingkat kelerengan yang sangat tinggi. Kemudian ada segmen yang membagi antara bagian pucuknya lereng atas ini. Biasanya bisa kita lihat dari penafsiran apakah itu foto udara pakai citra speknya atau murni biologi, adalah morfografi. Morfometri ini adalah kondisi betulan secara kuantitatif. Morfometri ini adalah kondisi bentuk lahan secara kuantitatif. Sebagai contoh adalah kemiringan lereng, elevasi, kemudian jarak puncak dengan lembah berikutnya, besaran longsor lahan, dan lainnya. Kalau morfografi tadi kita mendeskripsikan limit unitnya, ya. Kalau morfometri ini kita mengetahui ukurannya. Jadi dari disebut misalnya kerucut gunung api. Nah, kalau diserahkan secara morfometri, kita mengetahui secara kuantitatif kerucut gunung api itu memiliki kemiringan berapa persen atau berapa derajat.
Ini yang perolehan data itu kita peroleh dari pengukuran di lapangan menggunakan alat-alat mengukur kemiringan lereng. Dapat juga dilakukan secara digital yang menggunakan software mengetahui beberapa kemiringannya dari wujud gunung api dan sebagainya. Ini penggunaan morfometri. Kemudian kita masuk ke morfogenetik. Morfogenetik ini membahas asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Morfogenetik terdiri dari 3, morfostruktur aktif dan morfostruktur pasif dan morfodinamik. Morfostruktur aktif ini terkait dengan dinamika proses endogenetiknya berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya seperti terbentuknya gawese besar antiklin petahan. Hal-hal ini terkait dengan gempa bumi serta erupsi di masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke morfostruktur pasif. Morfostruktur pasif ini terkait dengan dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan, peristiwa pelapukan, erosi pembentukan gemuk pasir yang berpengaruh terhadap bentuk lahan dan berupa erosional yang kuat, ya. Penelanjangan ini permukaan bumi, peristiwa-peristiwa seperti pelapukan erosi kalau di wilayah hamparan pasir yang luas. Melihat proses pembentukan gemuk pasir, ada 2 hal agen yang berperan penting dalam hal tersebut, yaitu air dan angin yang berperan di dalam fokus supermasif. Kalau kita lihat di sisi gambar ininya juga ada bagian panah berwarna biru, yaitu kurang lebih suatu wilayah yang memiliki kecuraman trek. Tentunya dia akan mengalami proses erosional ketika musim hujan, ya. Bahasa Indonesianya akan memiliki laju yang cukup cepat. Nah, ini yang perbedaan antara morfostruktur aktif dan morfostruktur pasif. Sementara untuk morfodinamik ini terjadi sebuah dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu yang relatif cepat. Jadi ada perubahan betulan tetap terjadi sangat cepat, kadang yang kita kenal atau menimbulkan bagi kehidupan manusia, menimbulkan bencana, misalnya banjir yang di suatu wilayah, misalnya sungai airnya yang kecil tiba-tiba terjadi banjir besar, kadang sehingga di wilayah kanan kirinya terjadi timbunan sedimen. Contohnya jadi erupsi gunung api ketika September 2010, kurang lebih puncaknya demikian. Hal ini hanya ada dalam waktu kurang lebih mendekati setahun. Kenapa adanya terjadi erupsi gunung api dalam kurun waktu beberapa bulan di Karawang? Selisih waktu ini yang kemudian mengakibatkan morfologi kutub gunung apinya berubah sebagai morfodinamik. Kemudian setelah morfologi dan morfogenetik ini, berikutnya adalah morfokronologi. Morfokronologi ini adalah dinamika terkait urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Jadi ini bicara masalah waktu. Kronologi kita lihat di sebuah pantai yang sebenarnya satu saling berdekatan. Pada nomor 1 kita mengenalnya sebagai pantai cliff. Penceklik ini terbentuk karena adanya proses tektonisme, itu pengangkatan, sehingga terbentuknya adanya tebing yang lurus yang langsung berbatasan dengan tubuh air dipegang bawahnya. Pantai ini bersifat kristadi, ini tegak lurus yang dindingnya, tapi kemudian adanya gempuran ombak yang gelombang bergerak terus menerus. Pantai ini mengalami proses erosional. Kita contohkan di nomor 2, ya. Pantai ini karakter yang tadi tegak lurus, ketika terkena pasang ombak berulang-ulang bahkan puluhan ribuan tahun, maka dia mengalami proses erosional. Runtuhnya terjadi, batu-batuan besar yang ada di bawahnya, batu-batuan saja berbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun ini terjadi. Di pantai yang depresional ini, yaitu gempa sumun yang bayang bekas berulang terus terhadap material-material batuan yang ada di bawah tadi, mengakibatkan hancur menjadi lebih kecil dan menjadi material-material pasir hingga terjadi pantai. Di posisi ini material dicek
Sebagai sebuah contoh bahwa ada kronologi di wilayah GES yang di pantai deposional Nimate di masa lampau. Kronologi morfologi ini terkait dari pembentukan buah pantai. Selanjutnya kita beralih ke morfosemen. Morfosemen hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan yang lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan dan berkaitan dengan proses geomorfologi. Kalau Anda lihat pada gambar ini adalah gambar pantai berulah pesisir. Kemudian ada arah laut, produk fisik yang luas. Terus kemudian ada yang hijau yang saya beri tanda merah. Adalah bentuk lahan dari tinggi, sifatnya adalah kebetulan posisi yang berupa tonjolan ke atas dengan cembung di antara titik. Bisik-bisik yang saya beri warna merah itu adalah antara titik-titik. Jadi ada tonjolan, kemudian ledakan tonjolan, lebaran tonjolan lagi. Dalam kehidupan manusia yang kebetulan ini berkembang menuju arah pemukiman yang ketinggian itu menjadi pemukiman mengikuti fisiknya, sementara yang lonjok antara tegas itu digunakan untuk lahan pertanian, khususnya sawah. Di sini menunjukkan bentuk lahan punya dalam konteks keruangan, ya, punya keterkaitan dengan kehidupan manusia dalam hubungannya dalam lingkungan aspek kehidupan. Manusia memilih tempat tinggal, tempat bermukim itu di atas petinggi. Sementara untuk fisiknya, letupan terpenting ini dijadikan sebagai wilayah lahan pertanian. Artinya ada interaksi antara beting fisik dengan kehidupan manusia yang punya hubungan helix yang kita kenal sebagai morfosemen. Di lahan ini bukan sekedar kebetulan, tapi manusia memilih tempat yang terbebas dari banjir. Debutnya model ikonik ini disederhanakan lagi kepada simbolik berupa peta. Ini sebenarnya geografi, geomorfologi yang tidak menggunakan semua. Ini beli unit model simbolik ini perlu dikembangkan menjadi model analog lupa formula matematis. Nah, ini hal-hal yang karena bentang alamnya maka perlu disederhanakan supaya fakta-faktanya bisa lebih teka-teki secara objektif. Memasukkan teori yang model-model lainnya dalam mode udah berupa visualisasi di biasanya longsornya dengan foto, ya, kemudian dalam bentuk blok menjadi no blok. Ini akan mempermudah dalam komunikasi. Inilah geomorfologi, dan juga maupun di dalam komunikasi yang publik sifatnya. Ini geomorfologi serasa merupakan bagian di dalam memahami geomorfologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk lahan genetik. Bentuk lahan di sini yang dimaksudkan adalah pada skala global, pada skala kecil. Kenapa saya sebut sebagai genetik? Karena ini akan berbicara mengenai asal-usul pertama permukaan relief mini. Nah, pada level yang skala kecil ini kita mengenal adanya relief orde pertama. Orde pertama ini terdiri dari benua dan samudra. Jadi samudra-samudra yang besar dan benua-benua yang besar, dari pulau-pulau yang semoga terdiri dari lautan-lautan. Hal ini yang kita kenal sebagai relief orde pertama yang terbentuk di permukaan bumi. Tidak hanya semacam ini, relief daratan dan lautan. Kenapa sebutkan sebagai awal genetik? Kebetulan karena lautan yang benua tadi itu terbentuk karena ada tenaga endogen yaitu tenaga tektonisme dan vulkanisme tinggi. Kalau kita lihat dunia ini yang terbagi dalam lempeng-lempeng tektonik, inilah yang kemudian berperan dalam pembentukan lautan dan benua. Demikian juga kemudian terlihat lempeng-lempeng tektonik tadi selalu bersinggungan dengan rangkaian vulkanisme yang kita kenal di dalam gambar bawah ini adalah gambar rangkaian gunung api. Sementara yang di atas ini adalah gambar tektonik lempeng tektonik. Jadi di dunia ini dua ini yang menentukan tektonisme dan vulkanisme. Ini sebenarnya yang pertama menentukan terbentuknya orde Abdul Hadi, daratan dan benua, sehingga ini kita anggap sebagai genetik paling awal dari relief bumi.
pegunungan dan daratan. Pegunungan di sini dimaksud adalah rangkaian pegunungan hasil proses geotropisme maupun proses vulkanisme. Meskipun berbeda vulkanisme, itu gunung-gunung api ada rangkaian pembuktian struktur tetapi dicampur yang kedua yang menunjukkan relief. Jadi yang daratan dengan pegunungan yang tinggi ini membedakan ada relief orde kedua. Proses tenaga eksogen yang berperan terhadap relief permukaan bumi tadi terakhir. Pertama adalah air. Sebenarnya angin juga berperan, tapi dominan air, tapi lebih kuat sekalian air tidak lepas dari proses adanya iklim, cuaca. Ini terkait juga dengan proses siklus hidrologi, di mana ada tekanan udara yang berbeda yang kemudian menimbulkan akumulasi uap air dan kemudian terjadi hujan-hujan. Ini kemudian mengikuti siklus hidrologi ini. Air yang dari permukaan bumi inilah yang melalui rangkaian splash julukan ini kemudian akan berperan di dalam mengukir atau membentuk permukaan bumi. Di permukaan bumi setelah tahapan dari yang namanya tektonisme dan vulkanisme, jadi peranan tenaga eksogen tadi khususnya air ini mengakibatkan terbentuknya kronologi stadium pembentukan bumi yang dikenal sebagai relief orde ketiga yang terdiri dari rasional deposisional. Kalau kita lihat ini ada blok-blok gambar blok permukaan bumi ini karena proses barcode ketiga terjadi proses erosional. Jikalau kita lihat di garis merah ini gambar sebelah kiri ya, yang permukaan bumi muda ini masih punya ketebalan yang cukup tinggi, tapi kemudian permukaan juga halus. Hanya ada beberapa rekan tertahan setelah bekerja. Proses air disebut yang mengakibatkan erosional deposisi yang dari sebuah maka berkembang ke kondisi dewasa deposit. Kunci dewasa ini hari permukaan buminya, medikastar dan level permukaannya masih sudah berkurang dibandingkan yang muda. Untuk stadium tua ini levelnya sejajar garis merahnya. Kemudian terbentuk lembah-lembah sungai yang berbelok-belok relatif apa halusnya dibandingkan yang fase dewasa tadi. Ini sudah masa permukaan bumi tua. Inilah remix orde ketiga itu yang terus berlangsung semacam di permukaan bumi.